Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 29 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Selepas menunaikan ibadah sholat berjamaah, Nando dan Saleha duduk sejenak, menghayati ketenangan yang menyelimuti hati mereka. Doa-doa syukur mengalir dari bibir mereka, membingkai kebahagiaan yang baru saja hadir kembali. Setelah sekian lama berpisah karena ulah Aryo, kini keduanya bisa bersama lagi. Saleha dengan lembut mencium tangan Nando, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terucapkan. Nando yang sejak awal merindukan momen ini merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya kini lenyap. Kebersamaan mereka kembali menjadi anugerah yang ia syukuri sepenuh hati. Di tempat lain, Dani dan Bara akhirnya menemukan titik terang dalam pencarian panjang mereka. Setelah berbagai petunjuk yang mengarah pada jalan buntu, kini mereka tahu bahwa Yuda, sosok yang dianggap telah hilang, ternyata masih hidup. Tanpa membuang waktu, keduanya segera bergerak cepat. Langkah kaki mereka berpacu dengan waktu, mengejar Yuda yang terlihat panik, mencoba melarikan diri. Kejar-kejaran itu berakhir dengan keberhasilan Dani dan Bara menangkap Yuda. Mereka membawanya ke tempat aman, berharap bisa mengorek kebenaran yang selama ini terselubung. Yuda duduk dengan tangan terikat, tatapannya penuh kecemasan. Dani dan Bara terus melontarkan pertanyaan, mendesaknya mengungkap siapa yang memerintahkan kejahatan terhadap keluarga Nando. Namun Yuda tetap bungkam, jelas ketakutan terhadap Aryo menguasainya. Kesabarannya habis, Bara akhirnya melayangkan pukulan keras, membuat Yuda semakin terpojok. Nando yang berada di tempat itu mencoba mengambil alih situasi. Dengan nada penuh peringatan, ia meminta Yuda untuk mengaku, mengingatkannya bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meski begitu, Yuda tetap terdiam, bergulat dengan ketakutan yang membelenggu pikirannya. Hingga kemudian, kerja keras Dani, Bara, dan Nando akhirnya membuahkan hasil. Ketika Aryo berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, momen itu menjadi puncak dari perjuangan panjang mereka menghadapi kejahatan dan manipulasi Aryo yang telah menghancurkan kehidupan keluarga Nando. Perasaan lega menyelimuti mereka, seolah beban berat yang selama ini menghantui kini terangkat. Nando yang telah kehilangan begitu banyak karena ulah Aryo merasa keadilan akhirnya mulai berpihak kepadanya. Dani dan Bara saling menepuk pundak, mengetahui bahwa upaya mereka untuk melindungi kebenaran tidak sia-sia. Sementara itu, di tempat lain, kabar tentang penangkapan Aryo sampai ke telinga Alisa. Dengan penuh keterkejutan, ia segera menuju kantor polisi untuk melihat kondisi adiknya. Ketika bertemu, amarah yang terpendam pun meledak. Alisa dengan tegas menyalahkan Aryo atas obsesinya terhadap Saleha yang telah membawa kehancuran bagi banyak orang. Namun, alih-alih menunjukkan penyesalan, Aryo justru menjawab dengan nada dingin dan lantang. Ia mengungkapkan bahwa keinginannya untuk menghancurkan mereka semua masih belum padam. Kata-katanya memperlihatkan kebencian yang tak kunjung surut, membuat Alisa hanya bisa memandangnya dengan campuran amarah dan kecewa. Di rumah Pak Rahmat, suasana khidmat menyelimuti acara pengajian yang tengah berlangsung. Para tamu undangan duduk rapi mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan keluarga Nando dan Saleha. Sementara itu, Saleha dengan suara lembut dan penuh penghayatan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di antara para tamu tampak Bu Sukma, Bu Heni, Saras, dan Dani yang ikut hadir memberikan dukungan moral kepada keluarga yang tengah berjuang melewati cobaan. Semua berjalan lancar hingga kehadiran tak terduga mengubah suasana. Karena tiba-tiba saja Aryo muncul dengan santai, memasuki rumah tanpa rasa bersalah. Tanpa menunjukkan raut penyesalan, ia dengan percaya diri meminta maaf atas keterlambatannya. Seolah kehadirannya adalah hal yang wajar.
Para tamu yang melihatnya langsung terkejut. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Saleha sendiri hanya bisa membatin, bertanya-tanya bagaimana Aryo bisa bebas dari penjara setelah sebelumnya ditangkap polisi. Aura tegang segera menggantikan suasana damai yang baru saja tercipta. Nando yang tak bisa menahan amarahnya segera berdiri dan mendatangi Aryo. Wajahnya penuh kegeraman saat ia menuntut penjelasan atas kedatangan pria yang selama ini menjadi sumber penderitaan keluarganya. Dengan nada tegas, Nando menyatakan bahwa ia tak pernah mengizinkan Aryo menginjakan kaki di rumahnya, apalagi mengganggu ketenangan keluarganya. Bara yang juga terbakar emosi sempat ikut maju dan mengusir Aryo. Tapi suasana semakin memanas. Hingga Saleha dan Bu Heni mengambil langkah untuk meredakan ketegangan. Mereka memohon agar Nando mengendalikan emosinya demi menjaga martabat keluarga di hadapan para tamu. Aryo meskipun dihujani amarah tetap berusaha tenang. Dengan senyum tipis yang terkesan provokatif, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, ia sempat melontarkan ancaman terselubung yang membuat semua orang tersentak. Nando yang mendengar ancaman tersebut hanya menjawab dengan penuh ketegasan bahwa ia tak akan pernah takut. Baginya, ancaman Aryo hanyalah alasan untuk bertahan dan melawan hingga perhitungan terakhir tiba. Meskipun Aryo telah pergi, bayang-bayang kehadirannya tampak menggantung, mengingatkan bahwa perjuangan Nando dan keluarganya masih jauh dari selesai. Di rumah sakit, suasana tegang menyelimuti Saras dan adiknya yang tengah mengurusi ayah mereka yang sakit. Saras terlihat kesal, terutama karena adiknya justru membebankan sebagian urusan keluarga kepada Bara. Dalam pandangan Saras, adiknya telah bertindak di luar batas. Bara bukanlah bagian dari keluarga mereka, dan Saras merasa hal ini tak pantas dilakukan. Perasaan tak enak hati terhadap Bara semakin menghantuinya. Apalagi ia tahu Bara juga tengah menghadapi masalah rumit di keluarganya. Saras merasa bersalah, khawatir jika kekasihnya itu merasa terbebani oleh konflik yang seharusnya hanya menjadi urusan keluarga mereka. Bara yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu hanya bisa terdiam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. Tetapi dalam hatinya ia tahu satu hal yang pasti, Saras adalah kekasihnya. Dan masalah yang dihadapi Saras, pastinya Bara juga ikut merasakannya. Meski ia sendiri tengah berjuang menyelesaikan persoalan dalam keluarganya, Bara tak pernah menganggap membantu Saras sebagai beban. Sebaliknya, ia merasa hubungannya dengan Saras akan semakin kuat jika mereka mampu saling mendukung di tengah cobaan ini.